Saya tuh sering mendengar dan membaca di media sosial bahwasannya sabar itu ada batasnya, Ustadz. Bagaimana perihal masalah tersebut, Ustadz? Monggo boleh dijawab. Baiklah Mbak Linda, kalau menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang Mbak Linda sampaikan barusan itu tidak benar. Maksudnya tidak benar apa? Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, maka Allah tidak mungkin akan menjanjikan kepada orang-orang yang sabar berupa pahala yang tak terbatas. Karena barang siapa yang bersabar, kata Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang tak terbatas. Beda dengan amalan-amalan lainnya yang dilakukan oleh manusia. Selain puasa dan sabar, beda pahalanya. Jadi perintahnya adalah kita harus bersabar, sabar, dan sabar gitu loh. Tidak ada batasnya, pokoknya nggak ada. Karena isbiru wasobiru, bersabarlah dan dilipat gandakan untuk kita harus bersabar itu. Bukan hanya isbiru, tapi ada kelanjutannya. Isbiru wasobiru, dan kita diperintahkan untuk sabar, pokoknya sabar, jangan dibatasi. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab, dan sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kecukupan berupa pahala yang tidak terbatas. Itu Mbak Linda. Baik nih Ustadz. Nah, lantas bagaimana nih Ustadz untuk contoh dari sabar tersebut, Ustadz? Monggo. Baiklah Mbak Linda, untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita memberi contoh tentang kesabaran. Nah, contoh tentang kesabaran kita bisa berkaca kepada Nabi dan Rasul kita yang disebut dengan ulul azmi. Nah, ulul azmi itu adalah Nabi dan Rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran dalam menjalankan risalahnya, dalam menyampaikan dakwah Islam. Semisal, yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah sangat lama sekali kepada kaumnya, tapi kaumnya tidak menerima tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menurunkan bencana yang berupa banjir. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu yang sangat besar sekali, yang menurut akal kita itu kayaknya kaum ketika itu mereka menganggap bahwasanya Nuh itu adalah orang tidak waras. Maka setelah banjir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengikut Nabi Nuh yang beriman kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, mereka naik di atas perahu Nabi Nuh dan mereka selamat. Sedangkan kaum yang tidak percaya atas ajaran-ajaran Nabi Nuh, mereka tenggelam, termasuk anaknya sendiri. Sampai tenggelamlah anak dari Nabi Nuh. Maka disitulah diuji kesabaran Nabi Nuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini terkenal pada zaman di bawah kekuasaan Raja Namrud. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaum pada saat itu, sehingga Raja Namrud mengutus utusannya untuk mengikat Nabi Ibrahim, kemudian dibakar hidup-hidup. Apa hasilnya? Ternyata Nabi Ibrahim itu tidak terbakar. Bahkan Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah supaya api itu menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim meminta juga diselamatkan. Kalau tidak sabar Nabi Ibrahim itu gimana dalam menyampaikan ajarannya? Makanya digolongkan kepada ulul azmi. Selanjutnya adalah Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini kan hidupnya pada Raja Fir'aun. Nah, ketika menginjak dewasa, Raja Fir'aun ini sudah
mempunyai kekhawatiran nanti bisa-bisa Nabi Musa ini merebut kekuasaannya, sehingga Raja Fir'aun dan bala tentaranya ini mengejar Nabi sampai Nabi melemparkan tongkatnya di sebelah lautan dan menjadi daratan. Maka selamatlah Nabi Musa itu, sehingga Raja Fir'aun bersama pengikutnya tenggelam di situ. Dan yang selanjutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa juga terkenal dengan ketabahan dan kesabarannya. Masa Nabi Isa disuruh membuat burung bisa terbang, tapi seizin Allah Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, kemudian ditiup bisa terbang. Kalau memang Tuhanmu bisa menghidupkan, coba hidupkan ataupun apa gitu, orang mati. Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang buta. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini terkenal dengan kesabarannya dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawanya. Ketika dalam menjalankan tugasnya sebagai Nabi, dilempari dengan kotoran, dicaci maki, tapi Nabi Muhammad sangat sabar sekali. Jadi itu Mbak Linda tentang contoh kesabaran Nabi dan Rasul yang disebut dengan ulul azmi. Sementara contoh kita untuk bersabar, ya kita pada bulan ini kita maksimalkan untuk melatih kesabaran kita. Misal kita dicaci maki oleh teman kita dicaci maki oleh sahabat-sahabat kita, maka kita hanya cukup mengucapkan di dalam hati, ini so imun, sesungguhnya saya adalah orang yang termasuk berpuasa. Tapi jangan pakai lesan, yang sok gaya gini-gini. Terus kamu menjawab itu Mbak Linda, ini so imun, iya sampai sekarang puasa, nanti malam kan sudah tidak puasa ya. Maka cukup di dalam hati. Kalau ada orang yang menyakiti kita, cukup ini so imun. Insya Allah itu menurunkan amarah kita dan melatih kita untuk senantiasa bersabar. Itu Mbak Linda. Subhanallah, itu tadi teman-teman contoh dari sifat sabar. Bahkan pada zaman Nabi pun sifat sabar itu masih melekat. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Ustadz, bisa dibilang terakhir ya. Untuk pertanyaan terakhir ini, bagaimana jika seseorang gagal dalam hal sabar? Bagaimana jika seseorang itu gagal dalam hal sabar? Ya tentunya tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebuah kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat, tentunya kita harus sabar terlebih dahulu. Misal Mbak Linda kepingin ranking 1, maka harus belajar. Nah, ketika dalam belajar dibutuhkan sebuah kesabaran. Kalau Mbak Linda tidak sabar dalam belajar, insya Allah apa yang Mbak Linda cita-citakan tidak akan terwujud. Sebaliknya, jika Mbak Linda bersabar dalam belajar, maka insya Allah apa yang Mbak Linda cita-citakan, apa yang Mbak Linda inginkan, insya Allah terwujudkan. Nah, itu tidak lepas dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Imam Syafi'i mengomentari ayat wal asri Mbak Linda. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi orang yang tidak sabar itu maka termasuk orang yang merugi. Untuk berbuat baik kita harus sabar. Untuk meraih sesuatu kita harus sabar. Terjadinya penyimpangan ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh orang ataupun oleh remaja adalah mereka tidak mempunyai sifat sabar. Mereka melakukan zina, kenapa? Karena tidak sabar untuk menikah, untuk menghalalkan pasangannya.
itu tidak sabar. Kayak orang mencuri, orang korupsi, mereka itu tidak sabar untuk mendapatkan rizki dari Allah. Mereka mengambil jalan pintas, sehingga wis korup aja, wis mencuri aja, biar bisa kaya. Ya, Kan cara gitu. instan ya Ustaz. Iya, pakai cara instan gitu, Mbak Linda. Ya. Iya Ustaz. Baik teman-teman semuanya, kesimpulan dari podcast kali ini, di bulan Ramadan, marilah kita berlatih untuk sabar, baik dalam sabar, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan sabar dalam menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Terima kasih untuk Ustadz Soleh yang sudah menemani saya di podcast kali ini. Ya, sama-sama, Mbak Linda. Oke Ustaz. Nah, buat kalian semuanya, jangan lupa nantikan video terbaru kita di channel YouTube Podcast Jagongan. Sampai jumpa di next video. April is my birthday. Thank you and have a nice day. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.